Kugisaki Nobara, salah satu trio utama di Jujutsu Kaisen yang nasibnya masih tanda tanya. Setelah dibuat sekarat oleh Mahito di Arc Insiden Shibuya, cewek yang satu ini masih belum jelas nasibnya. Bahkan terakhir kali namanya disinggung adalah 60-an chapter yang lalu. Nah, di chapter terbaru Jujutsu Kaisen, nama Nobara kembali disinggung oleh Yuji. Jadi meski nasib dia sendiri masih belum dapat kejelasan, kita sedikit diberi clue soal apa yang bakal terjadi ke penyihir yang satu ini. Dan yang mengejutkan, ini ada hubungannya dengan keberadaan Kurusuhana. Jadi di chapter 210 Jujutsu Kaisen, kita bakal kembali ngeliat lanjutan pertemuan antara para penyihir dan tentara Amerika. Tapi di sini kita bakal berfokus ke sudut pandang Yuji dan kawan-kawan. Kita bakal tahu langkah apa yang mereka ambil setelah melihat kedatangan tentara militer ke dalam koloni. Nah, ketinggalan, kita juga bakal mengulik tentang masa lalu Kurusu. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung kita bahas chapternya. Chapter dibuka dengan sebuah adegan yang tragis. Di sebuah bangunan yang kosong, seekor roh kutukan sedang memberi makan 3 anak perempuan. Ketiganya pun kelihatan seperti anak terlantar yang gak terurus. Dan roh kutukan itu bertingkah layaknya ibu mereka. Meski sebenarnya ketiga anak itu sadar kalau dia bukanlah ibu mereka. Nah, flashback siapakah ini? Kita bakal tahu jawabannya nanti. Adegan pun kembali ke koloni Tokyo nomor 1. Di sini kita langsung diperlihatkan gimana Yuji dan kawan-kawan berhasil menangkap salah satu tentara yang masuk ke koloni. Dia adalah tentara Jepang yang bertugas sebagai pemandu para tentara Amerika. Tentara Jepang ini pun langsung diinterogasi, tapi dia mengaku nggak tahu banyak hal karena dia cuma bawahan paling rendah. Yang dia tahu adalah pihak Amerika berniat meneliti energi kutukan sebagai energi alternatif. Inilah kenapa mereka menculik para penyihir. Dari situ Megumi pun menyimpulkan kalau Amerika berniat menjadi negara mandiri dengan membuat warganya bisa menghasilkan energi sendiri. Asumsi yang persis seperti yang udah dibahas oleh petinggi Amerika di beberapa chapter yang lalu. Nah, ucapan Megumi ini pun bikin Kurusu bertanya, kenapa pihak pemerintah Jepang gak pernah kepikiran rencana ini? Berhubung Jepang punya pasokan penyihir dan energi kutukan yang melimpah, kenapa mereka gak kepikiran menjadikannya sumber daya mandiri? Pertanyaan ini mungkin juga pernah terpikir di kepala kita, tapi jawabannya ada pada sikap dan keangkuhan para petinggi Jujutsu di Jepang. Jadi kekuasaan tertinggi di Jepang pada dasarnya dipegang oleh petinggi Jujutsu. Tapi karena mereka adalah kelompok yang angkuh, mereka menolak menyebarkan konsep energi kutukan ke masyarakat umum. Jadi mereka lebih memilih merahasiakan konsep-konsep seperti kutukan dan menyihir ke golongan mereka sendiri. Jadi kemungkinannya para petinggi ini cuma mau merasa tetap spesial dengan gak membiarkan pihak lain memanfaatkan energi kutukan juga. Padahal Jepang bisa aja semakin maju kalau energi kutukan betulan bisa jadi energi alternatif. Apalagi ada Master Tengen dengan bariernya. Tentara Jepang tadi pun menimpal dengan bilang kalau orang-orang yang berkuasa di Jepang gak memegang prinsip nobis oblige. Pemahaman di mana orang yang berkuasa harus mengayomi masyarakat yang lemah. Nah, dari penjelasan tentara tadi, Megumi dan si malaikat pun langsung menyimpulkan soal rencana Kenjaku. Mereka berhasil menebak kalau Kenjaku memancing tentara Amerika dengan iming-iming energi alternatif. Dan tujuan Kenjaku melakukan hal ini adalah buat mendapat pasokan energi kutukan. Jadi seperti tebakan si malaikat, dengan membiarkan para tentara dibunuh oleh roh kutukan, Kenjaku bakal mendapat pasokan energi kutukan yang melimpah di tiap-tiap koloni. Dengan pasokan energi kutukan itulah para warga Jepang bakal digabung dengan Master Tengen. Tapi Megumi masih terheran. Dia ngerasa kalau mengundang 1000 tentara ke tiap-tiap koloni terdengar mustahil. Tapi disinilah si malaikat bilang, buat Kenjaku yang pintar bersilat lidah, menghasut lebih dari satu negara bukanlah hal yang sulit. Artinya, bisa disimpulkan kalau negara-negara selain Amerika juga tetap ikut datang ke Jepang. Mendengar fakta ini, Megumi pun jadi teringat akan ucapan Regi yang bilang kalau Kenjaku sedang menyiapkan sebuah bom. Dan ternyata benar, alasan Kenjaku memberi aturan-aturan yang rumit ke dalam cooling game adalah buat mendistraksi para pemain ke cooling gamenya ketimbang ke tujuan Kenjaku sendiri. Inilah kenapa langkah Kenjaku ini sangat gak terkira oleh pihak Yuji dan kawan-kawan. Nah, mendengar kalau para tentara bakal jadi tumbal rencana Kenjaku, Yuji mengajak yang lain buat menyelamatkan mereka. Yap, sikap rela berkorban Yuji ini bahkan bikin yang lain terkejut. Nggak cuma itu aja, perdebatan juga sempat terjadi di situ. Jadi awalnya Takaba terheran dengan ajakan Yuji. Kenapa Yuji ingin menolong para tentara, padahal mereka datang buat menculik penyihir dan menjadikannya kelinci percobaan. Tapi Megumi menjawab kalau menolong para tentara mungkin emang dibutuhkan. Jadi karena Kenjaku mengincar energi kutukan lewat kematian para tentara,
Artinya dengan mencegah kematian mereka sama aja dengan mencegah Kenjaku mendapat pasokan energi kutukan. Karena kalau mereka cuma membiarkan para tentara dibunuh begitu aja, persiapan Kenjaku bakal selesai lebih cepat dan para warga Jepang bakal langsung digabung dengan Master Tengen. Tapi disinilah si malaikat menyangkal jawaban Megumi. Dia bilang kalau berkat ulah Hiromi dan Kashimo, koloni Tokyo nomor 1 dan 2 udah memakan banyak korban. Artinya, dua koloni ini udah menghasilkan energi kutukan yang cukup. Jadi meski para tentara itu diselamatkan, Kenjaku tetap udah berhasil mendapat pasokan yang dibutuhkan dari dua koloni itu. Ini jugalah yang dimaksud dengan Kenjaku soal kurangnya pasukan di koloni selain Tokyo dan Sendai. Tapi fakta ini tetap gak mengubah niatan Yuji. Dia bahkan sempat berdebat dengan si malaikat yang bilang kalau tindakan Yuji itu gak bakal mengubah apa-apa. Tapi dengan nada membentak, Yuji bilang terus kenapa. Dia seakan gak peduli dengan ucapan si malaikat dan tetap berniat menyelamatkan para tentara. Si malaikat sendiri menolak ajakan Yuji karena gak mau membahayakan Kurusu. Karena keduanya saling berbagi tubuh, dia gak mau Kurusu terjun ke pertarungan yang gak dibutuhkan. Tapi disinilah Yuji seakan masang dinding ke dirinya dan Kurusu, atau lebih tepatnya ke si malaikat. Yuji bilang kalau dari awal mereka bukanlah sekutu, jadi gak masalah kalau si malaikat gak ikut bertindak. Yuji bahkan bilang ke si malaikat dan Kurusu kalau dia gak pernah mempercayai mereka. Mendengar ucapan itu si malaikat sempat terdiam, tapi Kurusu langsung bertanya, apakah kata-kata Yuji itu mengarah ke dirinya atau ke si malaikat. Jadi Kurusu mengira kalau ucapan Yuji itu ditujukan ke salah satu dari mereka dan bukan keduanya. Tapi sebelum kita mendengar jawaban Yuji, adegan langsung dipotong ke wajah Kurusu. Dengan ekspresi terganggu, dia mengucap menjijikan. Panel ini mungkin cenderung agak ambigu. Kita nggak tahu apakah ucapan Kurusu ini merujuk ke jawaban Yuji atau ditujukan ke hal lain. Tapi menurut pemahaman gue sendiri, ini adalah ekspresi Kurusu saat melihat aksi para roh kutukan. Karena setelahnya, kita diperlihatkan gimana para roh kutukan memburu tentara Amerika dengan brutalnya. Bahkan salah satu dari mereka memakai tubuh tentara layaknya umpan buat memancing para roh kutukan lain. Disitulah kita pun melihat sebuah sudut pandang dari tentara tersebut. Jadi sebagai tentara, dia mengaku selalu siap buat mati. Entah itu mati ditembak teroris atau mati terkena ranjau di tempat antah berantah. Tapi seumur-umur dia gak pernah kepikiran buat mati oleh monster seperti roh kutukan. Di hadapan roh kutukan yang siap memangsanya, tentara itu pun bilang dia gak mau mati dengan cara seperti itu. Saat itulah pria itu menyadari sesuatu. Tapi sebelum lanjut, kita berpindah dulu ke Megumi dan Yuji. Jadi setelah mendengar ucapan Yuji tadi, Megumi bilang kalau sikap Yuji beda dari biasanya. Yuji yang biasanya terus terang mengucapkan hal yang bersifat ambigu dan bikin salah paham. Yang dimaksud adalah ucapan gak mempercayai kalian yang diarahkan ke Kurusu dan si malaikat. Padahal, Megumi tahu kalau kata ganti kalian merujuk ke si malaikat dan Sukuna. Jadi Yuji sebenarnya mau bilang kalau dia nggak pernah mempercayai Sukuna dan si malaikat. Tapi ucapan Yuji tadi berpotensi menyakiti perasaan Kurusu sendiri. Disinilah kita pun akhirnya diperlihatkan lanjutan dari flashback di awal chapter ini. Jadi flashback ini ternyata menceritakan masa kecil dari Kurusu. Bersama anak-anak lain, Kurusu yang terlantar dirawat oleh roh kutukan yang bertingkah layaknya ibu mereka. Meski sebenarnya anak-anak di situ tahu kalau makhluk itu bukanlah ibu mereka. Tapi karena siapapun yang menangis bakal langsung menghilang, mereka pun akhirnya cuma bisa diam dan menurut. Sampai akhirnya, Kurusu mendapati kalau dia udah hidup setahun di sana. Kurusu sendiri berhasil kabur setelah mengikuti seekor anjing berbulu putih. Kita diperlihatkan gimana Kurusu berhasil ditemukan oleh warga sekitar setelah mengikuti anjing tersebut. Dan seolah seperti takdir, anjing yang diikuti Kurusu ternyata adalah si Gami Megumi, yaitu Divine Dog. Disitulah kita ngelihat Megumi kecil sedang berjalan-jalan bersama Gojo. Di sanalah keduanya berpapasan dengan Kurusu kecil. Semenjak itulah Kurusu seakan jatuh hati ke Megumi yang jadi penyelamatnya. Bahkan dia juga percaya kalau takdir bakal mempertemukan dirinya dengan Megumi lagi. Karena itulah Kurusu bertekad buat menjadi sosok yang layak berada di samping Megumi, yaitu dengan menyelamatkan orang lain juga. Disitulah adegan memperlihatkan Kurusu yang sedang menyelamatkan tentara yang kita lihat sebelumnya. Yap, ternyata meski si malaikat menolak ajakan Yuji, Kurusu sendiri bersedia menolong para tentara. Kita pun kembali melanjutkan dialog antara Megumi dan Yuji. Jadi Megumi bilang kalau biasanya Yuji bakal lebih peduli dengan perasaan orang lain seperti Kurusu. Tapi ternyata sikap Yuji yang seakan dingin ke Kurusu tadi ada hubungannya dengan Nobara. Jadi setelah bergabung kembali dengan Megumi, Yuji ngerasa kalau kehadiran Kurusu ke dalam grup seakan menjadi pengganti buat Nobara. Dan pemikiran tersebut bikin Yuji ngerasa takut. Nah, yang dimaksud Yuji di sini kemungkinan ada dua.
Pertama, Yuji takut kalau dengan hadirnya Kurusu dia bakal mulai melupakan Nobara karena perannya seakan udah terganti. Dan karena Yuji nggak mau Nobara terlupakan begitu aja, dia seolah menolak kehadiran Kurusu. Kemungkinan kedua, Yuji takut kalau Kurusu bakal bernasib sama seperti Nobara. Jadi dengan melibatkan Kurusu ke dalam grup, Yuji khawatir kalau kejadian yang menimpa Nobara bakal terjadi juga ke Kurusu. Dan ini masuk akal karena Yuji jelas masih dihantui rasa bersalah setelah Nobara diserang oleh Mahito. Nah, Megumi sendiri ngerasa kalau kekhawatiran Yuji tadi nggak bakal terjadi. Makanya dia bilang ke Yuji jangan berpikiran bodoh. Akhirnya Yuji pun berniat buat meminta maaf ke Kurusu. Dan di saat yang sama, Kurusu datang di hadapan mereka. Dengan tersenyum, Kurusu bertanya ke Yuji, apa ada hal yang ingin dia sampaikan. Chapter pun ditutup dengan lawakan Takaba ke pembaca langsung, atau biasa disebut dengan breaking the fourth wall. Dengan pose andalannya, Takaba bilang kalau panel terakhir adalah miliknya. Itu dia chapter 210 Jujutsu Kaisen. Di chapter ini kita sebenarnya berfokus ke peran Kurusu Hana, tapi di sini kita juga sempat menyinggung Nobara yang seakan jadi pendahulu Kurusu. Jadi di chapter ini sempat ada hal menarik di mana Yuji dan si malaikat sempat saling berdebat. Yuji bahkan sempat bilang kalau dia nggak percaya baik Kurusu maupun si malaikat. Meski sebenarnya yang dimaksud Yuji adalah si malaikat dan Sukuna. Kurusu sendiri sempat bertanya siapa yang Yuji maksud nggak dipercaya. Meski sayangnya jawabannya nggak terlihatkan di chapter ini. Tapi kalau kita ngelihat rasa bersalah Yuji setelahnya dan niatan dia buat minta maaf, kemungkinan besar Yuji juga bilang kalau dia nggak percaya ke Kurusu. Dan keraguan Yuji ini akhirnya dijawab oleh Kurusu dengan aksinya. Jadi aksi Kurusu menyelamatkan tentara menunjukkan kalau dia juga punya karakter yang kuat. Meski si malaikat menolak ajakan Yuji, Kurusu nyatanya bersedia buat membantu. Dan setelah kita ngelihat masa lalunya, cukup masuk akal kalau Kurusu menjadi sosok yang juga suka menolong orang lain. Hal ini pun seolah menunjukkan kalau Kurusu bukanlah sekedar boneka dari si malaikat. Dia juga punya pendirian sendiri yang bahkan bisa mengesampingkan keputusan si malaikat. Sosok yang notabene lebih kuat darinya. Terus dari flashbacknya kita juga bisa menyimpulkan kalau Kurusu dari awal bukanlah sosok biasa. Dengan fakta kalau dia pernah berinteraksi dengan roh kutukan dari kecil, menandakan kalau tubuhnya bukan lagi seperti manusia biasa. Inilah yang mungkin jadi alasan dia terpilih sebagai wadah. Sekarang kita bahas soal Nobara. Di chapter ini kita disinggung kalau kehadiran Kurusu berperan seakan jadi pengganti Nobara. Dan hal ini bahkan sempat ditakutkan oleh Yuji. Dari sinilah gue berasumsi kalau GG juga punya maksud lain dengan menghubungkan Kurusu ke Nobara. Dan kemungkinannya ada dua. Pertama, hadirnya Kurusu membuat peluang Nobara buat kembali semakin mengecil. Jadi dengan semakin dekatnya ending Jujutsu Kaisen, ada kemungkinan kalau nasib Nobara pada akhirnya tetap nggak berpengaruh ke cerita. Artinya, bisa aja dia tetap sekarat sampai cerita manga ini berakhir. Atau yang lebih parah, GG mungkin bakal mengonfirmasi kematiannya. Kemungkinan ini juga semakin kuat setelah adanya dialog dari Kurusu yang juga berparalel dengan dialog Nobara. Jadi dengan kedatangan Kurusu, GG seolah menyuruh kita buat move on juga. Tapi kebalikannya juga bisa aja terjadi. Jadi bisa aja, clue soal Kurusu jadi pengganti Nobara adalah bagian dari jebakan GG sendiri. Dan inilah kemungkinan keduanya, yaitu kembalinya Nobara sebentar lagi. Dengan bikin pembaca seolah yakin kalau Nobara udah terganti, comeback karakter yang satu ini nantinya bakal lebih berasa impact-nya. Bahkan hal itu bisa aja jadi pemertegas karakter Nobara yang gak tergantikan. Gue juga ngerasa kalau Nobara pada akhirnya balik, mungkin bakal ada koneksi khusus dari dirinya dengan Kurusu. Jadi pada akhirnya gue ngerasa kalau kedatangan Kurusu bakal terus berhubungan dengan Nobara. Tapi entah endingnya nanti seperti apa, kita cuma bisa menunggu. Karena menurut GG sendiri, dia punya keinginan buat menamatkan Jujutsu Kaisen di tahun ini. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka. Komentar kalau kalian punya pendapat, kritik, atau saran. Subscribe kalau kalian tertarik dengan konten channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.